Shalom, kita kembali lagi bertemu untuk renungan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Aku Tidak Akan Takut Bila Ku Besertamu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan kanan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar renungan ini dapat merema di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis 30 Maret 2023 bertema Setia pada Tuhan. Bacaan diambil pada kitab Hakim-Hakim pasal 1 dan pasal 2. Fokus kita hari ini pada kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saudaraku, setelah Yosua berhasil dalam melakukan penaklukannya, maka orang Israel disuruh untuk pergi ke daerah yang telah menjadi bagian mereka masing-masing. Namun demikian mereka masih harus menghalau sisa-sisa musuh yang ada yang tidak terbunuh pada waktu peperangan dan menduduki daerah tersebut. Namun ternyata hanya beberapa suku yang menghalau sisa-sisa musuh dan berhasil menduduki daerah mereka. Dalam bagian ini diceritakan mengenai kondisi umat Tuhan yang tetap setia selama zaman Yosua dan para tua-tua hidup. Pada zaman kepemimpinan Yosua, bangsa Israel beribadah dan setia pada Tuhan. Namun setelah Yosua mati, Habakuk 2 ayat 10-11 mengatakan seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Kondisi bangsa Israel pada waktu setelah meninggalnya Musa adalah ditujukan dengan semakin merosotnya kehidupan moral mereka, dan tentang mereka dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tindakan mereka menimbulkan murka Tuhan, namun di sisi lain Tuhan memiliki belas kasihan terhadap mereka oleh karena mereka adalah umat Tuhan. Dan Tuhan telah memegang perjanjian dengan nenek moyang mereka yang tentunya tidak akan pernah diingkari. Kesetiaan Tuhan tersebut menunjukkan integritasnya bahwa Ia adalah Allah yang memegang teguh perjanjian yang telah dibuatnya. Mazmur 89 ayat 28. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ini ada pelajaran penting untuk diambil, yaitu mengenai kasih dan keadilan Allah. Persoalannya berangkat dari sebuah pandangan yang terlalu menekankan sisi kasih Allah dan mengabaikan sisi keadilan Allah. Padahal Alkitab dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah yang kasih bukan berarti Allah tidak pernah menghukum. Kasih dan keadilan Allah selalu berjalan dengan seimbang dan tidak pernah terpisah-pisah. Kita akan pelajari yang pertama, Allah tidak memanjakan umat pilihannya. Hakim-Hakim 2 ayat 6-15. Bangsa Israel adalah bangsa yang mendapatkan hak istimewa daripada bangsa-bangsa yang lain. Tuhan telah mengikat suatu perjanjian terhadap nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Di dalam perjanjian itu terdapat berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu Israel. Kemudian bukti kasih setia dan pemeliharaan Tuhan adalah ketika Ia mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Namun perjanjian Tuhan selain tidak bersyarat juga mengandung syarat.
yaitu jikalau mereka taat maka mereka akan diberkati, sedangkan jika tidak mereka akan mendapat hukuman. Berkaitan dengan kondisi umat Israel setelah meninggalnya Yosua, di mana umat Israel melakukan apa yang jahat dan melupakan Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 10-11, maka Tuhan harus menyatakan keadilannya dan ia tetap menjaga integritasnya sebagai Allah. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel dengan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, sehingga mereka tertindas dan menderita melalui hal itu. Yang kedua, selalu ada belas kasihan bagi umat pilihan Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 16. Tuhan adalah Allah yang mengerti keadaan dan kebutuhan. Ia mengetahui apa yang dirasakan umatnya ketika mereka sedang menderita. Dalam konteks perikop tersebut, walaupun ia murka melihat kejahatan yang dilakukan umatnya, yaitu mereka telah berzina dengan menyembah berhala, namun Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepada umat Israel. Ia membangkitkan orang-orang yang dipilihnya untuk menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Yang ketiga, kasih yang mendidik tercermin dalam keadilannya. Kita bisa baca di Hakim-Hakim 2 ayat 17-23. Segala sesuatu pelanggaran memiliki konsekuensi. Dalam hal ini, umat Israel telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Allah yang adil adalah Allah yang menghukum akan setiap pelanggaran yang mencoba untuk mengabaikan kekudusan Allah. Hukuman Allah ada karena itu akibat dari dosa. Hukuman Allah adalah implikasi kekudusan Allah melawan dosa. Tuhan menghukum Israel dengan cara tidak mau menolong, menghalau musuh-musuhnya. Hakim-Hakim 2 ayat 21. Namun ini adalah sebuah tujuan Allah untuk mendidik bangsa Israel. Didikan ini diwujudkan melalui ujian, melalui bangsa-bangsa di sekitarnya yang akan mempengaruhi mereka beribadah kepada Allah-Allah lain, yaitu apakah mereka tetap setia beribadah atau tidak memegang imannya lagi. Refleksi, setia pada Tuhan itu harus, karena kalau kita tidak setia maka Dia tidak akan pernah memanjakan umatnya, sekalipun selalu dalam belas kasihan Dia. Dia akan menghajar kalau umatnya menyimpang dengan maksud untuk mendidik agar umatnya kembali ke jalan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami untuk kami berlaku setia dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, taat dengan perintah-perintah Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap yang mengikuti program intim dengan Allah. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami persoalan, sehingga mereka tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.